Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Selamat mendengarkan. Hai, Sendas Bordes, dan pada podcast kali ini saya akan share gimana caranya membedakan antara keinginan ataupun tujuan utama kita ya. Jadi ini saya menjawab pertanyaan yang masuk dalam grup Telegram Self Development Community yang kamu bisa join juga dengan cara klik link yang ada di deskripsi. Kamu bisa join secara gratis ya. Ini saya mendapat pertanyaan dari Afif Kurniawan. Dia bertanya kayak gini. Izin bertanya, Bang. Gimana sih membedakan keinginan atau tujuan maupun goal yang itu benar tujuan atau keinginan yang benar jalan yang lurus, bukan tujuan atau keinginan dari ego kita yang ujung-ujungnya membuat hidup kita tidak berfaedah. Terima kasih. Oke, jadi ini saya ngebahas ya. Jadi pertanyaannya adalah gimana cara agar kita tahu bahwa goal yang kita tuju itu adalah goal utama kita lah, goal yang lurus lah tadi lah ya. Bukan goal yang hanya sekedar ego aja di mana kita secara emosi aja mau mencapainya. Jadi benar-benar goal yang mulia lah kayak gitu. Nah, untuk mengetahui hal tersebut, caranya adalah kamu perlu list ya, membuat daftar. Apa sih goal-goal yang ingin kamu tuju? Apa sih goal yang ingin kamu capai? Terus kamu bisa bandingkan dan kamu bisa ajukan pertanyaan ini. Ya, ini cara pertama ya. Ajukan pertanyaan seperti ini. Kalau misalnya saya hanya boleh memilih satu goal dari berbagai macam goal ini, mana yang akan saya pilih? Kalau kamu perlu membuang goal-goal lainnya, kamu akan buang goal yang mana kayak gitu. Nah, jawaban itu akan membantu kamu untuk menentukan satu hal mana yang paling penting yang membuat kamu merasa itu harus mencapai goal tersebut. Ya, itu berarti goal-goal lainnya berarti sudah tidak lebih penting daripada goal itu. Nah, itu salah satu cara yang saya lakukan waktu itu untuk menentukan apa sih goal yang paling penting buat hidup saya. Akhirnya waktu itu saya menentukan, saya mau menjadi seorang HR atau Human Resources, terutama di bidang People Development. Ini yang paling penting buat hidup saya kayak gitu, karena ini akan mendevelop saya juga sebagai leader dan saya bisa hidup di hal yang benar-benar saya passion ya di sana. Jadi akhirnya saya menuju goal tersebut. Nah, cara kedua yang bisa kamu lakukan adalah kamu melakukan satu yang namanya future pacing. Ini adalah salah satu teknik NLP atau Neuro Linguistic Programming untuk kita membawa diri kita ke masa depan melalui imajinasi kita. Jadi kamu bisa ngebayangin, misalnya kamu punya 5 goal. Kamu bayangin nih, kalau kamu mencapai goal A, hidupmu akan jadi seperti apa. Kalau kamu mencapai goal B, hidupmu jadi seperti apa. Nah, dari situ kamu juga akan melihat tuh, apakah benar di masa depan kamu mau mencapai goal tersebut atau enggak gitu. Kamu bisa melakukan dengan future pacing tadi. Dan kamu juga akan bisa tahu ya, kamu juga harus aware kira-kira kalau kamu mencapai goal itu ada efek samping apa yang kamu dapatkan. Dan efek samping ini ada yang positif, ada yang negatif. Tidak semuanya negatif, tidak semuanya positif gitu ya. Misalnya, ketika aku punya goal A, secara duit aku punya banyak nih. Tapi di satu sisi aku kehilangan waktu bersama keluarga misalnya. Atau aku nggak bisa olahraga sehingga tubuhku jadi kurang fit. Apakah itu layak untuk aku gapai? Dengan membayangkan seperti itu, kamu akan jadi tahu efek atau dampak apa dari hal tersebut. Jadi kamu bisa melakukan satu yang namanya future pacing tadi. Dan saya pribadi waktu itu ketika SMA ya, dan ketika udah mau kuliah, itu saya pernah dalam posisi di mana saya harus memilih apakah saya mau memilih menjadi pemain basket ya, karena saya waktu itu jadi student athlete di SMA ya, atau mau memilih untuk menjadi seorang trainer pengembangan diri ya, karena saya senang dengan pengembangan diri dan senang ngajar kayak gitu. Dan ketika saya bandingkan, saya ngelihat ke masa depan kalau saya jadi pemain basket seperti apa, dan kalau saya jadi SR seperti apa menjadi trainer. Saya ngerasa hidup saya akan lebih fulfill ketika saya menjadi seorang trainer, di mana saya bisa menginspirasi banyak orang, saya bisa berkontribusi untuk kehidupan banyak orang, dan saya bisa lakuin di mana aja gitu. Kayak misalnya sekarang, ya, saya bisa bikin podcast, saya bisa menginspirasi banyak orang. Jadi
Kayaknya saat itu keputusan untuk menjadi seorang trainer ataupun menjadi seorang HR adalah hal yang paling saya inginkan dibandingkan hanya sekedar jadi pemain basket. Karena goal saya jadi pemain basket waktu itu hanya lebih ke untuk memuaskan ego saya, di mana saya dielu-elukan oleh penonton, disorak-sorakin penonton. Nah, saya senang merasa spesial ketika bermain basket seperti itu. Dan tapi saya tahu bahwa itu adalah sebuah ego di mana mungkin tidak akan berdampak besar ke masa depan saya. Dan masa depan yang paling penting adalah ketika saya menjalani peran saya menjadi seorang trainer pengembangan diri, seorang HR, dan saya putuskan saya fokus di human resource. Saya kuliah S1 di psikologi, S2 juga psikologi, dan puji Tuhan sekarang sudah bisa di titik saat ini. Jadi buat kamu yang bingung apakah goalmu ini goal yang benar atau goal yang hanya sekedar ego, kamu bisa sambil bayangkan, kamu bisa bandingkan kalau kamu berhasil mencapainya, efek sampingnya seperti apa, dan tentukan mana yang mau kamu tuju, ya. Dan mungkin bonus tambahan, kamu juga bisa tanyakan kenapa, ya, why. Kenapa kamu mau mencapai goal tersebut dari list yang ada? Kenapa saya mau jadi pemain basket waktu itu? Nah, ternyata jawabannya munculnya adalah ya karena ego tadi, karena pingin dielu-elukan, pingin merasa spesial. Tapi efek sampingnya saya mungkin secara karir akan biasa-biasa aja kayak gitu. Tapi kalau di HR, pengembangan diri, saya lebih fulfill karena saya bisa lakuin kapan aja, saya bisa menginspirasi kapan aja. Dan ini bisa juga menjadi jalur karir yang bisa membuat kehidupan saya jadi jauh lebih baik. Dan juga untuk dari segi duit dan lain-lain, jauh lebih oke juga. Oke, jadi itu yang bisa kamu lakukan. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu, pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasbordes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm. Buat kamu yang mau belajar cara detailnya, dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning, because life never stop teaching.